Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin, muslimat, sanak religi yang berbahagia di mana saja berada. Kembali kita bersyukur, alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Semoga puasa yang sudah kita lakukan dan kemudian puasa yang akan kita lakukan, semuanya kita berharap mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin muslimat sanak religi yang berbahagia di mana saja kita berada. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang tujuan puasa Ramadan yang telah atau akan kita lakukan ini. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan puasa. Dalam hal ini adalah puasa Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Di dalam ujung ayat ini adalah harapan, bukan kepastian. Oleh karena itu, apakah puasa Ramadan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah puasa Ramadan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu ini sangat tergantung dengan cara kita melaksanakan puasa Ramadan pada bulan atau tahun ini. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat sanak religi yang berbahagia di mana saja kita berada, maka dengan puasa Ramadan ini hendaklah kita lakukan, melaksanakan sesuai dan rukun dan persyaratannya. Apabila rukun dan persyaratan puasa Ramadan sudah kita lakukan, maka insya Allah apa yang diharapkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, menjadikan manusia yang berkualitas, menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita bertanya, di akhir Ramadan ini apakah kita termasuk orang yang menjadi manusia yang bertakwa? Apakah kita tidak berhasil dengan puasa Ramadan ini? Maka selesai Ramadan nanti akan nampak apakah puasa kita diterima oleh Allah, apakah puasa kita tercapai harapan Allah menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya katakan, kalau kita melihat atau mau melihat saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, mabrurnya haji seseorang, jangan dilihat waktu di tanah suci, jangan lihat di waktu di Arafah, jangan dilihat waktu di Mina, tetapi melihat saudara-saudara kita berhasil menunaikan ibadah haji. Apakah hajinya haji yang mabrur? Lihat setelah dia pulang ke tanah air. Begitu juga dalam sholat, dalam puasa Ramadan ini. Puasa Ramadan ini jangan dilihat waktu kita di waktu puasa, jangan dilihat waktu bulan Ramadan, tetapi puasa Ramadan ini merupakan latihan, merupakan the moon of education, adalah pendidikan. Maka hasil pendidikan ini dapat kita lihat setelah selesainya kita melaksanakan puasa Ramadan. Oleh karena itu, bagaimana hasilnya? Apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa? Imam Qushairi mengatakan, kalaulah kamu ingin melihat siapa yang bertakwa di akhir Ramadan ini, maka lihatlah ada 4 ciri. Karena di dalam Al-Quran itu atau kata-kata takwa itu ada 4 huruf. Yang pertama adalah huruf ta, kemudian huruf waw, kemudian yang seletak qaf, waw dan iya.
Nah, ternyata 4 huruf ini adalah merupakan lambang siapakah di antara kita orang yang bertakwa. Yang pertama, selesai bulan Ramadan ini adalah huruf ta. Dengan selesainya kita melaksanakan puasa Ramadan ini, orang tersebut akan menjadi manusia yang tawadu. Tawadu artinya rendah hati, tapi bukan rendah diri. Maka selesai puasa Ramadan ini, orang tersebut tidak angku dan sombong. Apapun yang dimilikinya, mungkin dia mempunyai harta, tetapi dia yakin bahwa harta itu milik Allah. Kita hanya memiliki sementara saja. Mungkin saja dia mempunyai kedudukan, pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, tetapi dia yakin jabatan itu adalah untuk sementara. Maka akan menghasilkan orang ini sadar bahwa menjadi manusia yang tawadu, menjadi manusia yang rendah hati, tapi bukan rendah diri. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, sanak religi yang berbahagia. Memang rendah hati itu sangat kita harapkan, tapi rendah hati yang mengikuti atau keberhasilan daripada puasa adalah merupakan rendah hati yang disebut dengan tawadu. Ada rendah hati yang namun tetap malu, rendah hati dari bawah ke atas, rendah hati anak terhadap orang tua, rendah hati murid dengan guru, rendah hati adik dengan kakak, rendah hati paman dengan ponakan dengan pamannya. Ini dinamakan tamaluk dan harus kita lakukan. Tetapi ada rendah hati yang bukan hasil bulan Ramadan, adalah rendah hati disebut dengan tazalul. Rendah hati para penjilat, dia rendah hati ada musimnya. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat sanak religi yang berbahagia, jangan sampai kita rendah hati yang tidak diridhai Allah, tapi kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hasil daripada puasa Ramadan. Kemudian yang selanjutnya setelah huruf top adalah huruf qaf. Qaf ini adalah lambang daripada qanaah. Jadi orang yang selesai melaksanakan bulan suci Ramadan, maka dia akan qanaah. Apa qanaah itu? Sering kita dengar, qanaah itu adalah merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah. Kalaulah kita memahami qanaah itu hanya merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah, maka sampai dunia kiamat umat Islam tidak akan maju. Maka qanaah itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama, dia berfungsi sebagai stabilisator. Yang kedua, dia berfungsi sebagai dinamisator. Memang kita sadari, memang kita syukuri bahwa nikmat Allah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi kita berusaha untuk meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan apa yang diberikan oleh Allah selagi itu masih di bawah naungan ridha Allah. Oleh karena itu, ternyata qanaah bukan sekedar merasa cukup dengan artian kita tidak boleh mencari lagi. Kemudian yang ketiga, siapa orang yang bertakwa setelah selesai bulan Ramadan ini adalah merupakan huruf waw. Waw ini adalah simbol daripada waro. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, dia waro, artinya terpelihara dari yang subhat, apalagi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa orang yang bertakwa merupakan hasil bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang huruf ya. Apa itu ya? Adalah yakin. Maka kita hidup di dunia ini, kita yang mengatur, tetapi yakin ada yang maha pengatur, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aturlah dunia ini, tapi jangan melanggar aturan Allah. Aturlah di mana kita, kantor kita, tapi jangan melanggar aturan Allah. Karena Allah lah yang maha pengatur, Allah lah yang maha abadi, Allah lah yang senantiasa memerintahkan kita. Oleh karena itu, semoga kita mengatur dunia ini sesuai dengan aturan Allah. Kalau kita sakit, kita berobat, tapi kita tidak wajib untuk sembuh. Kalau kita mau kaya, silakan berusaha, tapi kita tidak wajib untuk berhasil. Karena kita berusaha, berdoa, kemudian bertawakal kepada Allah. Kita serahkan semua usaha kita, semoga Allah akan memberikan usaha kita itu dengan rezeki yang berlimpah ruah, tetapi rezeki yang diridhoinya. Kaum muslimin muslimat sanak religi yang berbahagia di mana saja berada, saya kira itulah yang merupakan tujuan daripada puasa Ramadan kita. Ada Allah mengatakan la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi manusia yang berkualitas, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.